hadirkan. Ya. Jadi Cok, kita juga sebetulnya di Detik Pagi udah pernah nih ngobrol sama Kak Cindy. Tapi Ya. waktu itu beliau Mm-mm. secara virtual Mm-mm. doang gitu ya untuk Ngobrolin case-nya. apa waktu itu? Waktu itu tentang trauma. Jadi ada Mm. kecelakaan bis. Mm. Abis itu kan gimana tuh Mm. kira-kira passengernya pada Ya. trauma gak sih gitu ya. Mm. Jadi kita hadirkan kembali sekarang datang ke studio seorang psikolog bernama Cindy Arlinda. Pagi Kak Cindy. Halo Kak Cindy. Aduh cantik banget pagi-pagi. Cantik banget ya udah on pagi-pagi ya. Iya. Luar biasa. Thank you. Kak Cindy hari ini sampai gak praktek loh Iya. katanya. Oh iya. Prakteknya di mana sih Kak Cindy? Aku praktek di Deep Talk Indonesia dan Mas Mitra Bekasi. Oh, Oke. jauh ya. Jaksel Bekasi, Iya, Jaksel Bekasi. Ya benar. Gitu ya. Nah sekarang kehadiran Kak Cindy mau ngebahas tentang hal kemarin yang lagi viral. Ceritanya pasti lo tahu kan Cok? Iya, jadi mungkin Detikers Gila, juga ya. udah tahu juga gitu ya, di mana ada cerita seorang istri yang merupakan selebgram berinisial SSA, itu kan lagi menjalankan ibadah umroh Ya, gitu ya. di tanah suci loh. Tapi yang gue bingung ya Ndi ya, kalau misalnya udah suami istri, biasanya kalau ibadah umroh tuh pasti bareng. Iya sih, ini mungkin ada perhitungan lain mereka nggak bareng lah ya. Itu juga agak beda sih. Tapi di tengah-tengah si istrinya ini ibadah umroh, didapatilah kalau suaminya ini melakukan perselingkuhan. Waduh. Dan yang paling bikin heboh adalah karena yang spill sebetulnya anaknya juga. Betul, anak yang Dan paling gede anaknya ya. itu ini udah pada remaja, udah pada belia gitu. Jadi kayaknya udah mulai ngerti ya. Benar. Dan nanti juga itu kita akan bahas juga apa yang akan ditimbulkan dampaknya dari si anaknya yang Ya. find out kalau orang tuanya mencurangi gitu ya orang Betul. tuanya yang lain. Nah, tapi kalau kita tanya Kak Cindy nih sebagai psikolog gitu ya, sebetulnya apakah perselingkuhan ini sebetulnya, I don't know bahasanya ya, bisa disembuhin? Oke. Perselingkuhan itu bisa disembuhin kalau misalnya orang yang berselingkuh atau pelakunya itu mau untuk bertobat. Ada niatnya, karena kalau misalnya emang gak ada penyesalan dari orang tersebut, justru dia gak akan bisa nih akan mengulangi pola-pola yang sama. Jadi harus ada perilakunya, tindakannya setelah melakukan kesalahan itu seperti apa. Oke. Kak, tapi mungkin kita pengen ngedefine dulu kali selingkuh Ya. ya. Karena gue tuh dulu inget zaman masih ABG juga ada temen gitu rame, laki gue selingkuh gitu. Nah, tapi ada temen gue yang lain, bentar, menurut lo selingkuh tuh apa? Gitu kayak apakah dia kayak balesin chat, apakah dia nganterin cewek lain pulang, atau dia kayak bersentuhan fisik. Nah itu tuh katanya beda-beda. Gue langsung mikir, oh gitu ya. Jadi apakah itu tuh ada kesepakatan masing-masing pasangan atau sebetulnya ada yang digeneralisir. Nah kalau definisi selingkuh tuh berarti apa sih Kak kalau dari kacamata psikolog? Oke, selingkuh itu perilaku di mana seseorang memiliki hubungan lain di luar hubungan utamanya bersama orang lain gitu ya. Jadinya di sana ada kontak secara fisik maupun secara emosi. Jadi harus ada nih emosi atau fisiknya sendiri. Ya. Oh Oke. gitu. Apa bener gak sih Kak? Karena katanya satu hal kecil aja ya, meskipun mungkin bukan berhubungan fisik atau ada hal yang bersentuhan gitu, tapi misalnya deep down nih kita tuh dalam hati tahu bahwa hal ini tuh gak boleh diketahui sama pasangan kita. Kayak misalnya kita delete chat, padahal mungkin gak ada apa-apa, tapi kenapa kita tutup-tutupin? Karena mungkin deep down kita suka sama dia, atau kayak kita tahu istri kita, suami kita gak akan suka, ya pasangan kita gak akan suka. Itu juga udah jadi terms terkecil untuk jadi selingkuh gitu. Oke. Bisa jadi di dalam hubungan itu ada boundariesnya masing-masing. Dan ada kayak rulesnya nih, kalau misal batasan-batasan kayak kamu menganggap aku selingkuh tuh seperti apa? Apakah balesin chat terus dihapus itu udah termasuk selingkuh, ataukah nganter jemput itu udah termasuk melanggar boundaries atau seperti apa? Jadi semua pasangan itu punya batasan-batasan yang masing-masing yang pastinya nggak akan sama ya satu pasangan dengan pasangan yang lainnya. Tapi Kak Cindy kalau misalnya dari pengalaman gitu ya, banyakan mana sih cowok sama cewek yang melakukan perselingkuhan? Nah, kalau masalah banyakan mana, ini tergantung. Kalau misal kita lihat dari kacamata lelaki ini, lelaki biasanya itu melakukan hubungan perselingkuhan, itu biasanya dengan kebutuhannya fisik gitu. Oh. Iya, karena ada kontak fisiknya, misalnya kayak pegangan tangan dan lain-lain yang berkaitan dengan fisik. Sementara kalau misalnya perempuan ini, selingkuhnya ini motivasinya adalah emosi. Oh, beda ya. Iya, kebutuhannya itu berbeda. Jadi yang satunya fisik, yang satunya butuh emosi, butuh romance, butuh interaksi yang mendalam. Butuh affection lebih gitu ya. Oh gitu.
gitu. Iya, sempat juga denger tuh karena katanya yang namanya selingkuh itu tuh katanya lebih bahaya kalau cewek. Soalnya ada yang bilang kalau cowok itu tuh selingkuh is just another sport katanya. Sedangkan kalau cewek udah sampai selingkuh itu tuh katanya pakai hati. Rumahnya tuh udah pindah tuh Kak. Bener gak sih? Bisa jadi karena adanya interaksi emosional itu kan lebih lekat ya dibandingkan kalau misalnya fisik ya sudah gitu. Iya sih, bener juga sih Kak Cindy. Tapi aku mau tanya nih ya, kan banyak kemarin juga mungkin di sosial media gitu ya yang ngedefine level perselingkuhan. Kalau sebatas kayak kita ngebales-balesin chat orang di sosial media misalnya, apakah ada bener yang namanya kategori micro cheating? Oke. Micro cheating, iya hal-hal kecil ini bisa sesuai lagi balik lagi ke termsnya dari pasangan masing-masing. Micro cheatingnya itu seperti apa? Misalnya bales chat terus tapi diem-diem itu bisa jadi micro cheating, atau melalui kayak online gitu tapi intens gitu itu bisa jadi. Jadi tergantung balik lagi ke definisi selingkuh tiap-tiap orang itu seperti apa. Oke ya. Jadi sebetulnya kalau in short, apakah selingkuh ini tuh dikategorikan sebagai sikap atau mungkin sifat gitu? Oke, selingkuh itu sikap, perilaku. Iya, perilaku untuk mendua jalan sama yang lain di luar pasangannya utama, tapi sifatnya itu adalah tidak setia gitu. Oh, karena they choose to do that gitu ya. Benar. They Secara sadar ya. Iya, mereka secara sadar memilih jalur tersebut gitu ya, supaya mungkin dia di rumah mungkin ada bosan-bosannya sama pasangannya gitu, karena ujian dalam sebuah hubungan itu kan pasti ada rasa bosan gitu, apalagi yang pasangannya udah lama nih waktu berhubungannya atau menjadi suami istri udah dalam kurun waktu yang lama, mungkin dia bosan gitu. Betul ya. Terus udah gitu juga berarti kalau ada yang bilang selingkuh mah udah bawaan dari sononya karena sifatnya dia tuh udah kayak begitu, nggak bisa diapa-apain. Berarti sebetulnya nggak sepenuhnya benar ya Kak? Enggak, jadi selingkuh itu memang ada faktor genetiknya. Oh gitu. Iya, berdasarkan penelitian ya. Tapi balik lagi itu bukan satu-satunya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan genetik bahwa orang yang nggak setia itu, misalnya orang tua yang nggak setia, anaknya tuh pasti nggak setia. Balik lagi itu keputusan individu tersebut mau berperilaku seperti apa. Jadinya selingkuh ini banyak faktor itu ada banyak. Tadi bisa jadi genetik, jadi dia lebih rentan ya. Hanya memiliki peluang yang lebih tinggi daripada yang tidak memiliki genetik ini. Tapi bukan berarti dia tidak setia. Dia bisa memilih untuk setia gitu. Lalu juga ada faktor dari lingkungannya, lifestyle seperti apa, pertemanannya itu kan ngaruh juga. Ya, nilai-nilai yang dianut seperti apa. Benar. Oke. Soalnya beberapa kalau misalnya ada skandal perselingkuhan lagi booming gitu ya, terus tahu misalnya ada anaknya siapa gitu yang kayak lucu, aduh jangan sampai ya nanti anaknya selingkuh juga karena katanya kan genetik, bisa jadi terus si anaknya ini tuh jadi udah gedenya selingkuhan juga gitu. Padahal ingat-ingat aja, ya. Ingat-ingat aja kata Kade dulu. Apa? Cobalah untuk setia. Bener, Kade ya. Nah, untuk penyembuhinnya tuh seperti apa Kak? Kalau aku sih ngelihatnya ya, aku dulu punya temen yang memang jujur dia tuh kayaknya udah punya pacar tapi suka gatel ngelirik orang lain gitu. Tapi sampai akhirnya dia tuh menikah, dia tuh kayaknya udah menyembuhkan dulu tuh kalau misalnya punya pasangan tapi masih jelalatannya itu. Dan terbukti pernikahannya tuh sampai sekarang ya adem ayem. Apalagi kan kita temennya yang pasti selalu ngingetin ya. Tapi menurut aku kan Kak itu adalah contoh kalau lo tuh sebelum nyemplung alias sebelum nikah udah benerin diri lo dulu. Nah kalau ini case-nya udah kejadian kan pada saat lo udah menikah, udah punya anak juga, anak lo udah gede juga, apakah itu masih bisa disembuhkan di pernikahan yang sama, atau misalnya dia akan sembuh nanti tuh ketika dia amit-amit cerai, abis itu dia akan memperbaiki di pasangan berikutnya? Oke, balik lagi tadi perselingkuhan itu kalau misalnya sudah terjadi dan mau tobat itu bisa. Tapi balik lagi ya ke niatnya mau atau enggak, dan caranya seperti apa? Caranya balik lagi harus mengenal diri lebih dalam. Biasanya tuh di situ ada attachment trauma. Apa tuh attachment trauma? Itu kayak kelekatan dengan pengasuh waktu masa kecil tuh seperti apa? Apakah pengasuh tuh memberikan rasa aman dan nyaman, kebutuhannya sebagai anak gitu. Kalau misalnya iya, berarti anak bisa bertumbuh menjadi dewasa yang sehat, berelasi dengan baik dengan lingkungannya. Tetapi jika tidak, maka anak ini bisa insecure, bisa kayak berusaha untuk tidak mau dekat dengan orang lain karena ada perasaan takutnya. Jadi
hal-hal yang seperti itu dulu yang harus dilihat apakah ada traumanya atau tidak, baru disembuhkan dulu gitu. Oke. Nah, kira-kira pertolongan psikolog seperti apa nih Kak yang bisa dilakukan kalau let's say mungkin mereka mencoba untuk memperbaiki hubungannya ya, dan juga wise enough untuk mendapat pertolongan dari professional help gitu. Nah, itu akan dilakukan apa sih Kak treatmentnya mungkin? Oke, biasanya kita akan melakukan couple counseling gitu. Jadi kita berusaha untuk memvalidasi perasaan dan pemikirannya terlebih dahulu. Bisa jadi nanti yang pelakunya justru tidak merasa bersalah, malah menyalahkan korbannya gitu. Lu sih soalnya gak pernah pulang, misalnya gitu ya. Atau sesimpel gini, gue tiap hari makan spaghetti, sesekali pengen mie Jawa kali. Iya, makanya kita mau validasi dulu pemikirannya tuh seperti apa, pemikirannya sama nggak nih, lalu emosi seperti apa, baru kita masuk ke attachment trauma itu. Apakah ada luka di masa kecil atau di masa lalu yang membuat orang tuh bertindak tidak sehat ketika memiliki masalah gitu, resolusi konfliknya tuh tidak baik gitu. Terus baru kita bangun lagi trustnya, intimasinya, relationshipnya. Oke. I see. Biasanya yang udah pernah gak sih Kak ada yang datang kayak gitu juga couple counseling, tapi ya ketika sudah bobrok gitu jatuhnya ya, bukan konseling pranikah, tapi udah ada case selingkuh kayak gitu. Kalau yang case selingkuh ada beberapa. Berapa lama penanganannya Kak? Tergantung, karena tingkat seseorang tuh mengalami masalah gitu, kesedihannya itu kan bervariasi. Ada orang yang mengalami sama-sama diselingkuhin tapi yang satu bisa bangkit kembali dengan cepat, yang satunya susah gitu, tergantung. Jadinya prosesnya itu masih tergantung individu. Kalau misalnya cepat ya bisa recovery-nya kayak sama pasangan misalnya 6 sampai 2 tahun balik lagi. Dan itu berapa kali pertemuan biasanya, maksudnya harus kita konseling terus gitu? Tergantung kebutuhan dari pasangan tersebut. Bagaimana mereka memaknai perselingkuhan tersebut itu sangat berperan penting terhadap nanti jalannya proses terapi. Gue tuh punya pengalaman loh. Apa? Dengan selingkuh ini. Diselingkuhin? Nah, jadi gue gak tahu ya. Nah, mumpung nih kita konsultasi RP0 Eco jadi keluar. Gitu. Silakan. Jadi emang dulu tuh memang aku tuh kasusnya kan diselingkuhin. Sampai one day aku punya hubungan, akulah sebagai pemeran tersebut gitu, karena aku tuh ngerasa gue dulu diginiin. Enggak, karena mantan gue ini dia tuh alfa banget deh, bosi apa gitu segala, dan aku nggak bisa dikekang kayak gitu. Makin dikekang makin aku cabut. Sehingga waktu itu ada yang datang tiba-tiba unannounced, kayak masuknya udah perselingkuhan. Itu aku sadar sih di situ kayak oh hati gue udah beda nih. Tapi at the end akhirnya aku sadar kayak oh kayak nggak bisa nih gitu. Tapi deep down gue masih sayang sama orang ini gitu. Akhirnya ya aku coba benerin, tapi ternyata nggak bisa dibenerin lagi. Dan dari dianya habis itu kayak udah deh kita udahan aja. Cabut. Gitu. Proses move onnya lama loh dok. Dok kan Kak Cindy 4 tahun baru bisa punya hubungan baru lagi tuh. Lama banget waktu itu. Bisa jadi kayak lagi mencari jati diri ataupun menyembuhkan dulu perasaannya, atau mengenal gitu kan, mengenal kayak sebenarnya aku dapetin apa sih dari pasangannya sebelumnya yang aku butuhkan lagi nanti ke next relationship gitu. Jadi dicari dulu kebutuhannya, terus mungkin ada perasaan trauma tadi gitu, kayak takut dikekang lagi, takut memiliki masalah yang sama. Jadi itu jadi ada proses berpikirnya selama 4 tahun itu gitu, baru siap. Tapi anyway menurut aku Ecor lumayan oke ya Kak. Maksudnya dia tuh sadar bahwa dia mesti menyembuhkan dirinya dulu selama 4 tahun, baru dia ready untuk jump to another relationship. Karena ada mungkin banyak orang di luar sana coy yang belum sembuh tapi dia langsung ke relationship berikutnya, dan jatuhnya tuh kan kayak belum beres ya dengan dirinya sendiri, atau mungkin dia melampiaskan ke pasangan yang barunya. Bener, jadi dalam kurun waktu 4 tahun itu ya maksudnya kita ada yang kenalin, nih gue kenalin ya sama ini. Dekat-dekat ada gitu ya. Tapi kok kayaknya enggak ya gitu, kayak simple things yang menurut orang lain kok kayaknya itu simple, tapi di gue tuh enggak, kayak enggak deh kayaknya orangnya begini, enggak deh orangnya begitu, ada aja kurangnya. Kak Cindy. Jadi bisa traumanya lumayan dalam dan lama ya kalau selingkuh itu ya. Mungkin juga bisa ternyata kayak di dalam sebelum punya hubungan yang sebelumnya ini punya dulu nih isu-isu di dalam diri gitu. Terus ke triggernya di hubungan yang saat itu. Jadinya baru mulai ada kecemasan-kecemasan. Oke. Nah,
kita ngomongin trauma nih boleh ya, Mm-mm. Kak Cindy ya. Kalau kasus dari yang selebgram tadi deh, kan anak kecil apalagi di fase remaja gitu ya, itu kan masa pembentukan jati diri ya kan. Iya. Ketika dia mendapati pengalaman yang kurang baik, apalagi di keluarga inti gitu ya, ini kedepannya apakah dia bisa, I don't know, hadir trauma Marisa dia akan yang datang gitu kan, kayak entah ntar di usia dewasa dia punya hubungan jadi look up ke orang tuanya, kasusnya gimana? Ya bisa jadi. Bisa jadi karena itu kayak ada perilaku gitu, perilaku yang bisa dicontoh pertama. Balik lagi terus kan tadi ada genetik atau value-value-nya ternyata nggak diperbarui, kayak ternyata dinormalisasi nih untuk bersikap selingkuh gitu. Jadinya balik lagi kita harus memberikan pengertian lagi, harus kayak set anaknya biar nggak menjalani kehidupan dengan perasaan trauma gitu. Jadi harus deal dulu anaknya. Oke, itu juga soalnya kemarin tuh yang anaknya bikin konten, Iya. terus yang kayak dia nyebut, iya soalnya si Bimo bla bla bla, ibunya tuh masuk tuh di Iya. TikToknya. Nah itu papamu loh, masa manggilnya kayak gitu. Abis Oh ini kita, gitu, ada. abis ini kita ke psikolog ya. Nah kira-kira Kak untuk penanganan saat ini kan ada anaknya juga tuh, itu seperti apa tuh treatment yang akan diberikan terapinya? Biasanya kita gini dulu, kita validasi balik lagi, validasi emosi dan pemikirannya anak tuh gimana sih perasaannya gitu. Terus kalau misalnya ini kita lihat kebutuhannya, apa yang diharapkan oleh anak, kehadiran ayahnya ke orang tuanya, atau seperti apa kebutuhannya, dan mengajari anak untuk gini, resolusi konflik yang baik tuh seperti apa gitu, menangani ketika marah, boleh marah, tapi marahnya dengan cara yang baik, dengan cara yang sehat. Jadi diajarin tuh cara-cara untuk resolusi konfliknya gimana, mengelola emosi dengan baik seperti apa, karena kan emosi remaja masih fluktuatif ya, masih nggak stabil, jadi diajarin caranya tuh gimana biar sehat. Takutnya mendem malah jadi ke hal yang negatif Betul. gitu Iya, benar. takutnya. Dan apakah ada pengarahan juga Kak, jangan sampai kayak dia jadi look up ke orang tuanya, maksudnya untuk ada, bisa juga gak sih diselipin treatment pencegahan bahwa yang dilakukan orang tua lo tuh salah, jangan sampai ntar lo tuh kayak gitu juga misalnya. Bisa nanti diedukasi di dalam misalnya sesi terapi atau konseling itu, ntar diedukasi sama psikolognya kalau jangan sampai nih kita meniru hal yang salah gitu. Meskipun dia orang tua kita ya. Iya, Benar, balik benar, lagi coba benar, gimana empatinya ditinggiin gitu, ditingkatkan. Gimana sih perasaannya kalau misal kita jadi korban, dan kalaupun jadi pelaku kita harus melihat Harus gimana konsekuensinya. nih? Iya, gimana rasanya. Oke. Tapi one thing, lesson yang gue dapat ketika kemarin gue akhirnya, ini namanya selingkuh gitu ya. You gonna pay a very huge price. Iya benar. Gitu. Dari lo ke psikolog satu, udah gitu kayak kepercayaan orang-orang di sekitar lo tuh kayaknya gak akan pernah balik lagi. Iya. Dan maksudnya kayak, ya akhirnya gue mikirnya gini Andi ya, dan Kak Cindy ya, orang itu mungkin kita punya checklist 10 dari orang gitu ya. 7 tuh kita udah kantongin. Ya udah, nggak apa-apa, emang nggak ada 10-10-nya di checklist orang. Gak gitu. pernah akan ada yang sempurna ya. Iya, belajar menerima kekurangan pasangan itu wajib gitu, karena kalau gue ngelihatnya adalah ketika lu bisa menerima kekurangan pasangan lo, ya harusnya lu yang fill in di situ. Gitu. Iya. Jangan lo cari di orang lain. Setuju ya. Nah terus ini Kak, kemarin tuh kalau gue perhatiin juga si pasangan ini tuh kayaknya nikahnya tuh bukan di usia yang tua-tua banget ya. Maksudnya kayak ya usia ideal menikah di Indonesia lah, yang menurut gue tuh sebetulnya kalau gue pribadi ya cukup muda. Karena kayak mungkin 25 atau 20-an something lah ya. Dan belum yang late 20s gitu, masih di middle atau early 20s. Nah artinya kan itu masih akan ada masih panjang banget ya waktu pernikahannya dibandingkan dengan orang yang mungkin nikahnya 35, 40 dan seterusnya gitu. Nah di sini tuh kita mau nyambungin dengan fakta atau mitos tentang puber kedua Kak. Gitu. Apakah mungkin bisa jadi sekarang kan usia pernikahan mereka udah 17 tahun ya. Let's say mereka nikah umur 23 atau 25. Oh, pernikahan dini dong. 25 sih sebetulnya udah lumayan ideal Iya, ya. udah ideal Coba sih. gue memang dini sih cowok ya. Nah itu tuh bisa jadi kan apakah mereka lagi entering si puber kedua Fase itu. puber kedua Tapi ini. sebelum kita bahas itu, bener gak sih kalau puber kedua tuh ada? Apakah ini mitos atau fakta? Oke, puber kedua itu di penelitian ya, ini tuh bisa jadi karena perubahan hormon. Iya, hormonnya ada yang meningkat, ada yang menurun di laki-laki, ada yang meningkat juga. Jadinya itu membawa kayak gairah tersendiri, perasaan-perasaan. Jadinya mulailah kayak dibilangnya hormon kedua. Padahal itu kayak hormon-hormon yang fluktuatif di dalam tubuh manusia yang membuat seseorang tuh berperilaku tertentu. Wajar padahal ya.
wajar dari proses kimia di otaknya ya, tapi perilakunya itu yang belum tentu wajar. Iya, Oke. benar. Berarti kalau benar, gitu benar, tadi benar. cuma terjadi di laki-laki doang atau perempuan juga bisa? Di perempuan juga bisa, di semua individu ya. Tapi balik lagi gimana cara individu tersebut memaknai perilakunya seperti apa. Jadi sebetulnya kalau Paham. mau dibilang bener bisa jadi puber kedua bisa jadi ya karena ada perubahan hormon tapi harus Betul. tahu kenapanya berarti ya. Iya, bukan jadi excuse buat melakukan kesalahan gitu. Iya benar juga Cindy ya, karena kalau gue inget-inget dulu mungkin nenek gue tuh puber kedua, Kenapa? kawin lagi. Oh alah. Iya. Bisa jadi ya, mungkin ya ada perubahan hormon itu Ya. tadi ya dan kita nggak tahu sebagai manusia dia kepengennya apa tiba-tiba Iya. betul, dan jadi betul. seperti apa perilakunya. Bener. Maksudnya nggak heran juga kalau kita mungkin ngelihat berita gitu ya, ada kakek-kakek umur 60 tahun mencabuli Seorang siswinya gitu ya. Itu kan mesti kayak kenapa nih gitu. Oh mungkin Nah, kalau jawabannya kayak gitu tadi. bisa jadi hormon, bisa jadi memang kayak ada masalah psikologisnya. Jadi kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Jadi kita nggak bisa memukul rata semuanya karena puber kedua, enggak. Semuanya tergantung masalah orang itu seperti apa karakternya, cara hidupnya seperti apa. Nah kalau dari kacamata psikolog nih, dari Kak Cindy, ada nggak sih upaya antisipasi yang harus dilakukan para pasangan di luar sana yang mungkin juga sekarang lagi nonton supaya terhindar dari sifat-sifat atau kasus-kasus perselingkuhan? Oke, yang pertama itu penting banget buat mengenal style attachment stylenya ini. Jadi kayak apakah sebenarnya kita udah hidupnya secara secure atau ternyata kita insecure atau kita nggak percaya sama orang lain. Jadi itu harus dealing dulu sama perasaan-perasaan tersebut. Ya. Kalau misal sudah, biasanya kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih bijak dan tahu berperilaku yang baik seperti apa. Ya. Itu dulu poinnya. Kalaupun kita misalnya udah pernah melakukan kesalahan, kita juga harus mengakui, menyesali nih. Tadi kan ada perasaan penyesalan ya. Iya, Yang ada. mendalam itu ya, ada perasaan kayak norma-normanya ntar mungkin dijat sama orang-orang di luar, itu biasanya yang membuat pelaku tuh tobat gitu. Oke. Nah terakhir mungkin nih Kak Cindy kira-kira kalau misalnya Anda, karena kan tadi bahasanya lagi tentang perselingkuhan ya, ada kejadian yang amit-amit menimpa satu keluarga gitu dan maksudnya ya alhamdulillah lah mungkin gak harus di blow up gitu ya dan bisa menyelesaikan. Kira-kira Kak untuk bisa saling pengertian untuk membawa ini ke ranah yang profesional dengan bantuan orang ketiga seperti psikolog gitu, gimana ya ngasih pengertiannya? Karena kan ada orang yang masih kayak sama psikolog tuh nggak familiar gitu, jadi kesannya tuh kayak apa sih emang gue gila, nggak mau gitu. Nah itu sebetulnya gimana untuk memunculkan awareness tersebut Kak? Oke, banyak banget emang kalau ngebahas soal kesehatan mental ada yang nganggapnya masih tabu gitu atau Ya. gila ya. Ya. Nah, palingan kita melakukan pendekatan terlebih dahulu kayak gak semua orang yang ke psikolog itu orang yang bermasalah, orang yang punya gangguan mental yang udah parah gitu. Ternyata banyak juga yang ke aku tuh ternyata gara-gara jadi korban dari orang-orang yang tidak sadar kalau mereka tuh bermasalah gitu. Makanya kayak it's okay loh nyari, kalau misalnya kita nggak bisa menyelesaikan masalah secara sendiri, ya udah kita cari bantuan lain aja karena mungkin kita akan mendapatkan insight dari perspektif yang lain gitu. Ya. Iya. Setuju banget Berarti sih bener ya. banget ya Kak, bisa jadi hurt people hurt other people ya, Yes. people ya. Karena dia tuh tersakiti dan mungkin dia tuh Secara ngerasa nggak sadar ya menyakiti orang lain iya juga. ngebales lagi juga gitu Iya. ya ke orang lain tuh. Makanya sebelum lo bikin orang-orang di sekitar lo ke psikolog, lo dulu ke psikolog duluan ya, GWS jadinya. Dan ingat seperti kata-kata tadi kita di awal ya, perselingkuhan itu terjadi karena adanya niat dan juga kesempatan. Betul ya, jadi waspadalah karena kalau ada yang bilang aku nggak sadar melakukannya, gila. Enggak, Sadar itu tuh nggak kayak mungkin. lo chatting diem-diem, lo teleponan diem-diem, lo janjian, itu tuh semua sadar cuy. Iya. Dan itu tuh penuh strategi dan penuh Betul. perhitungan kan. Capek gak sih lo kayak Capek bagi banget. waktunya? Iya bener-bener. Makanya satu aja repot, ini minta dua ya kan. Mending ada yang 3, ada yang 4. Udah gila ya. Ya udah kalau gitu Kak Cindy terima kasih banyak ya Terima kasih banyak atas waktunya, Sama-sama. obrolan kita pagi hari ini Kak Sudah Cindy. datang ke studio Detik pagi. Mudah-mudahan nanti ada bahasan yang seru lagi. Iya. Tapi kalau bisa jangan yang sedih-sedih Iya, banget ya. yang Dan lebih fun menggelegar gitu ya. gitu ya. Heeh.